Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Syahdan, ada seseorang tengah membakar api unggun di tengah hutan. Saat itu malam sangat dingin dan pekat. Dia duduk posisi berjongkok di bawah pohon mengarahkan kedua tangannya posisi telungkup ke arah api unggun. Posisi berjongkok itulah kemudian berubah menjadi seperti posisi setengah jongkok, mirip seperti kuda-kuda sangat rendah, berganti kaki kiri dan kanan, mengikuti titik berat tubuh kadang sudah lelah bertumpu di kanan berganti ke kiri lalu sikap tangan ditarik, karena sudah kepanasan lalu digosokkan ke badan belakang, punggung, kemudian karena punggung dingin terkena bawaan panas dari telapak tangan, sedikit lalu menyebabkan pola perubahan sikap setengah jongkok tadi. Nah itulah menjelma menjadi sikap kuda-kuda pertama. Dalam latihan, mosak ini harus dikuasai dengan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu, tiba-tiba terdengar suara dahan kering tua patah, karena hembusan angin dan jatuh hendak menimpa orang yang sedang duduk di bawah pohon itu. Maka, terjadilah gerakan refleks menangkis jatuhnya radahan itu, supaya tidak mengenai tubuhnya dengan sikap masih setengah berjongkok tadi. Tatkala dahan kering itu jatuh hendak menimpa tubuhnya, segera ia menangkisnya, dan terasa sakit di tangannya. Ia pun rajin menunggu jatuhnya dahan dengan sengaja sering duduk lagi di bawah pohon tatkala malam hari, maka didapatlah dua hal penting dalam pelajaran tersebut, yakni pertama tangannya tak merasa sakit lagi dan menjadi kuat untuk menangkis jatuhnya dahan walau sebesar apapun, kedua ialah kesigapan serta rasa bahwa tanpa melihat pun ia sudah mampu dengan saat tepat mampu menangkis dahan itu dengan pas, sehingga selamatlah kepalanya tidak terkena hantaman tersebut. Setelah memanaskan tubuh dan menangkis dahan jatuh, kemudian terasa lapar datang menyerang. Seiring dengannya, tiba-tiba terdengarlah suara keras sesuatu jatuh, ternyata itu buah durian telah matang. Maka, segeralah seseorang itu bangkit dan mengejar ke arah suara durian jatuh tadi, namun, ternyata, di sana telah lebih dahulu sampai sesuatu makhluk sangat menyeramkan, ialah harimau sepanjang 4 meter, dan kakinya hanya ada 3. Timbullah rasa takut tatkala melihatnya, rasa lapar pun hilang, berganti kekhawatiran amat sangat. Menatap terpana tiada bisa bergerak, melihat sang harimau dengan nikmatnya menyantap durian. Demikianlah ternyata harimau itu tidak peduli dengan seseorang itu, yang dia pedulikan ialah kembali menunggu saatnya durian jatuh kembali dan menghabiskannya. Setelah keberaniannya terkumpul, akibat rasa lapar amat sangat, maka ketika durian jatuh kembali, segera saja ia berlari berusaha mengambilnya, namun apa terjadi? Badannya terasa terbang dan terhempas, ternyata harimau kaki 3 menghempaskannya dengan menubrukkan badannya, namun itu tak membuat seseorang itu menjadi takut, malahan ia segera berlari dan berusaha mengambil durian itu, sehingga diceritakan selanjutnya, terjadilah pertarungan antara manusia melawan harimau, namun anehnya, harimau kaki 3 tak pernah sedikit pun berusaha mencederainya, hanya melakukan gerakan-gerakan menghalangi saja, dan itu membuat seseorang itu kemudian belajar mengatasinya, dan ketika pelajaran itu usai, sebagai hadiahnya, ialah durian segar matang menantinya. Mosak harimau 1. Gerakan kakinya menjelma kemudian menjadi langkah mosak 2. Kekuatan dan kesehatannya dari pengetahuan akan tumbuhan tertentu. Dalam kasus belajar mosak kepada harimau kaki 3, maka disebutkan keanehannya ialah tiada seperti harimau pada umumnya suka makan daging. Harimau kaki 3 ialah vegetarian, alias hanya mengkonsumsi buah dan daun-daunan saja. Selamat datang di Mangaraja. Jangan lupa guys, di like dan di share, dan untuk lebih memajukan lagi silahkan di subscribe. Thank you.